Di sini bebas cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikin Dan saya Putri. Selamat datang di channel Di Di sini sini bebas bebas cerita. Pembahasan kali pertama ini saya akan berbincang-bincang nih sama istri saya sendiri. Bahwasanya yang ternyata nih dia mempunyai penglihatan yang berbeda dari manusia normal. Ya bisa dibilang ada sixth sense-nya lah. Awal mula aku taunya kamu tuh ya cuma bercanda gitu loh mah. Tapi ternyata kamu bener adanya kayak gitu. Kalau boleh diceritain nih, dari umur berapa sih Uma udah ngerasa ada yang aneh dari diri Uma? Jadi ceritanya gini, kalau aku pada saat umur 3 tahunan kalau nggak salah, seingat aku umur 3 tahun, aku nggak ngerasa diri aku aneh sebenarnya. Jadi aku ngerasa ya itu teman gua gitu, ya itu teman aku gitu, teman yang dimana setiap harinya ya sama aku kayak gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa atau ngira ih gue aneh nih, ih gue kenapa nih, enggak. Tapi aku ngerasa ya itu teman aku gitu aja sih, Pak. Jadi aku nggak berpikir kalau aku aneh kayak gitu. Berarti itu dulunya itu tempatnya itu di mana sih? Kalau itu awal mulanya seingat aku nih, karena udah lama banget, seingat aku itu di gudang. Waktu itu kan rumah nenek aku tuh kan ada gudangnya, dia ada lorong gitu. Nah aku sering ke situ pulang sekolah gitu. Itu aku masih sekolah apa sih ibaratnya TK ya atau TK. PAUD ya gitulah pokoknya. Kayak gitu, Mbak. Jadi setiap pulang sekolah aku lari ke sana gitu. Bawa boneka dulu, boneka Hachi kalau nggak salah, seingat aku boneka Hachi. Boneka Hachi. Nah kalau berarti apa sih yang waktu itu yang jadi teman kamu lah istilahnya? Bentuknya atau wujudnya gitu. bentuknya. Dia pada saat itu umur aku kan 3 tahun atau 4 tahunan lah ya. Betul. Ya dia sebaya sama aku gitu. Dan sampai sekarang aku udah besar pun aku ngerasanya ya dia sekarang seumuran sama aku juga. Jadi kita mereka sama, juga bertumbuh gitu ya. Iya, menurut aku sih gitu ya. Sampai sekarang pun aku ngerasanya kayak gitu. Gitu sih. Oke. Dulu kan aku pernah nih denger nih kamu tuh pas kecil tuh dibilangnya anak. Nah, itu sama ibu sebutan. Iya sama ibu. Nah itu kenapa sih bisa disebut kayak gitu? Jadi awal mulanya tuh aku kan yang aku bilang tadi. Jadi setiap kali pulang sekolah sekitar jam 12 siang udah pergi, udah lari ke gudang. Nah, di situ mungkin ibu aku nih ini orang kemana nih, anak kemana, setiap pulang sekolah nggak pernah ada entah di ruang kamar atau di mana gitu kan. Biasanya kan emang jam-jam buat makan siang gitu. Cuma aku nggak ada, aku selalu lari ke gudang gitu. Sampai kayak ibu tuh heran gitu, kenapa sih anak emang tiap harinya ke situ mulu, ada apa sih nih bocah gitu kan ya. Sampai akhirnya nanya ke salah satu om aku kan ada nih yang ibaratnya bisa lah gitu. Ditanya, ini kenapa sih Putri setiap hari, hampir setiap hari ke situ, nggak inget waktu, nggak siang, nggak pagi, nggak sore, nggak malam, pasti selalu ke gudang gitu kan. Buat apa sih, emang dia ada apa sih di situ, ada yang ngajak main kah atau gimana, ibu bilang gitu. Terus udah om aku cerita, oh ya ternyata benar ada temen di situ kan, dan makanya dia ngerasa kayak nggak sendiri lah gitu ibaratnya. Makanya awal mulanya ibu gimana ya ngomongnya, sebelum ibu tahu kalau aku kayak dari om aku gitu, itu ibu ibaratnya kayak curiga dan udah ngejudge aku kayak lu ya, lu aneh atau lu gimana sih. Ibu selalu ngomong kayak gitu. Aku ya namanya anak kecil, apa sih orang gue punya temen, ya lu kenapa deh gitu kan, ya, ibaratnya gitu pada saat itu. Cuma aku nggak ngerasa kayak ibaratnya
banyak kan anak kecil yang ngobrol sama gituan atau ketemu sama gitu-gituan terus betul. mikirnya jadi sakit atau gimana, dan di situ aku nggak pernah sakit sama sekali. Berarti selama ini tuh kamu nggak pernah keganggu lah istilahnya. nggak ada keganggu sama sekali, malah aku happy gitu, ada mereka tuh aku happy gitu pada saat itu. Nah dulu itu kamu sadar nggak sih kalau kamu berinteraksi sama makhluk? Dulunya kenapa? Ya istilahnya kamu ngerasa sih ngerasa nggak sih kalau kamu tuh istilahnya berinteraksi gitu sama makhluk seperti mereka? Enggak banget sih, enggak kayak gitu mah enggak, karena aku ngerasanya ya itu yang aku bilang, dia teman aku, dia ada di situ, oh ternyata mungkin rumah dia di situ. Nah aku di kamar aku balik pulang, dan mereka ya adanya di gudang gitu. Jadi aku nggak ngerasa dia kan setan, dia ini nggak ada yang mikir itu hantu atau gimana, nggak ada sama sekali, nggak ada. Berarti istilahnya pas kecil tuh kamu seneng gitu ya main Seneng, sama. seneng banget, seneng banget, ngerasa kayak apa ya, punya temen lah gitu, yang sebaya, yang seumuran kita. Biasanya kan kalau kayak gitu kan ada sisi baik, positif atau negatif ya. Pasti sih. Bagi kamu apa aja sih dampaknya? Dampaknya gitu. Dampaknya. Ya. Baik atau negatif ya. Menurut aku, kalau secara ngomongin negatifnya dulu nih, kalau aku negatifnya, menurutku apa ya, dia kadang bisa datang tiba-tiba. Nah itu aku nggak suka. Apalagi tidur malam tuh kan biasanya lebih sering malam datang. Jadi ibaratnya yang tadinya aku lagi di kamar mau tidur, dia datang tiba-tiba ke kamar buat ibaratnya ngajak. Nah itu ngajak ke gudang kayak biasa, kayak pagi, siang, sore, nah di situ gitu. Itu yang negatifnya yang nggak aku suka. Sama apa ya, biasanya ngajak lari-lari segala macam yang bisa dibilang bahkan diomelin ibu lah kan, atau ngeberantakin sesuatu apa nih gitu. Itu yang paling aku nggak suka pada saat itu ya. Gitu. Jadi dia kadang dia nggak muncul atau nggak cuma ada di lorong atau di gudang doang, tapi dia kemana aku pergi dia kadang muncul. Itu yang aku negatifnya menurutku ya, yang bikin aku nggak suka kayak gitu. Kadang apalagi di sekolah waktu TK tuh lebih sering gitu. Jadinya kadang aku masih inget guru aku Bulina namanya di TK Islam Kencana sini Pamulang, suka nanya gitu, kenapa Putri belum pulang gitu kan ya. Aku ditanya, di situ aku masih main ayunan berdua dia. Serius ditanya sama guru. Iya ditanya sampai kayak, Putri ayo udah pulang, udah jam 1. Kadang sampai jam 1, aku pulang tuh sekitaran jam 11-an. Jam 11, jam 12-an lah. Aku udah pulang, udah bel, yang harusnya udah pulang, aku belum pulang. Karena ya temen aku masih mau main gitu. Di situ kan namanya TK kan segala ada ayunan kah, prosotan kah, ya kan, yang bikin anak kecil nyaman di situ, seneng lah gitu. Berarti kamu TK tuh istilahnya pergi sendiri? Sering banget. Kadang sampai sore, sampai asar belum pulang. Pergi sendiri tuh kamu? Nggak pergi sendiri, tapi itu harusnya udah pulang sekolah, aku belum pulang. Sampai disamperin dulu sama orang rumah baru balik. Gitu. Lu main sama siapa? Gitu kan, kalau orang Betawi kan gitu kan. Lu main sama siapa? Gitu. Ya gimana tuh? Ya happy aja gitu. Itu sih positifnya di situ. Jadi dia bisa ada kapan yang kita mau kadang gitu. Itu sisi baiknya? Sisi baiknya ya yang tadi aku bilang, bisa tuker cerita gitu ibaratnya. Terus bisa ngedengerin aku cerita, atau di saat suatu mana aku ngerasa sedih nih habis diomelin ibu, nah aku ngadu sama dia. Ya gitu, ntar diajak tawa lagi, kayak gitu aja sih. Aku ngerasanya kayak gitu ya. Cuma gitu aja. Tapi pernah nggak sih dia ngasih nama gitu, ngasih tahu nama dia siapa gitu kan? Pernah.
dia ngasih nama waktu itu, ngenalin ke akunya. Atau aku kan sempet awal mulanya aku nanya kamu siapa gitu kan, nggak mungkin kan kita nggak nanya nama dia siapa, rumahnya di mana. Aku dapat jawaban dari dia, namanya dia waktu itu Sinta. Namanya dia Sinta, kayak gitu. Nah kalau ditanya rumah dia di mana, pada saat itu dia cuma ngejawab ya rumahku di sini, ya, sama di pohon depan gitu. Aku mana mikir sih anak kecil, kok dia tinggal di pohon gitu, nggak mungkin kan mikir kesana-sana anak kecil gitu aja sih. Nah itu kan cerita kamu di istilahnya masih kecil lah, di umur 3 tahun. Ada gak sih cerita kamu yang istilahnya udah umurnya udah bertambah gitu, di istilahnya udah sekolah di SD, SMP. Atau SMA gitu? Pasti sih, aku ngerasanya makin kesini makin bertambah usia, makin ibaratnya makin jadi lah gitu. Aku ngerasanya ya, bagi aku itu waktu SD sih aku kurang tahu, aku lupa, tapi kayaknya SMP. SMP kelas 7 tuh gara-gara telat gitu sekolah, harus nyampe kelas ibaratnya harus cepet. Aku lari, dan kelas aku kan di lantai 2, aku lari di tangga, pas mau masuk kelas jatuh aku di tangga. Aku kaget, rupanya aku kaget, kayaknya aku kaget ngelihat poci dah ibaratnya gitu, pocong kayak dihadang lah gitu. Kayak dihadang, kayak mau ngapain lo gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi astagfirullahaladzim, udah kaget, udah ngeblank, jatuh lah di tangga tuh sampai cedera kan, nggak masuk, habis jatuh itu 3 harian. Kaget gitu, bener-bener nyata, bener-bener apa ya, aku ngerasanya jelas banget gitu bentuknya, mukanya yang gitu. Kaget, rupanya aku kaget gitu. Itu SMP. Kalau SMA ya bukan lihat lagi, tapi sering, sampai aku tuh dari dulu ibaratnya di sekolah tuh, di SMA ratunya kesurupan lah, mungkin bisa jadi kayak gitu. Iya, sering banget kayak gitu. Makanya kayak orang rumah tuh udah nggak heran kalau aku kayak gini. Kalau kenapa tuh gitu, aduh biasa dah dia mah. Jadi kayak udah biasa aku begini gitu. Itu dari SMA. Apalagi aku sekolah di itu kamu tahu lah gitu, yang apa, terkenal di Pamulang tuh, sekolah yang lumayan itulah pokoknya, lumayan serem gitu. Walaupun banyak yang masuk situ, tapi minatnya gitu ya, cuma gimana ya, pada saat itu kan aku nggak tahu kan kalau emang di situ ternyata banyak gitu, aku nggak tahu. Cuma emang kalau SMA tuh sering banget sih, lebih sering banget. Ada aja lah yang ceritanya beginilah, ceritanya dia begitulah, banyak. Tapi kalau yang kayak gitu tuh istilahnya ada yang mau cerita aja ya kan, ada yang mau gangguin. Aku jadi gimana ya, Mbak, makin kesini aku makin, kok gue bisa dengar suara dia, kok gue bisa dengar cerita dia. Nah itu aku anehnya di situ, kenapa bisa gitu. Aku nggak ngerti gimana. Kalau misalnya ada yang nanya nih, ada orang-orang nanya, suka nanya, kok lu bisa sih denger suara dia, kok lu bisa cerita sama dia, gimana caranya? Ya gue nggak tahu gimana caranya. Yang gue tahu ya gue kayak ngobrol kayak lu sama lu aja biasa gitu. Jadi kalau ditanya orang caranya gimana, aku nggak tahu. Tapi cara ngobrol sama mereka tuh kayak gimana sih? Istilahnya apa, ngomong gitu kayak gini nih kita nih. Kayak komunikasi biasa aja kayak gini, kayak aku gini sama kamu gitu. Tapi istilahnya terlontar dari mulut gitu. Dia pun ngejawabnya juga sama gitu. Tapi ada beberapa yang kadang mulutnya gerak, kadang enggak, tapi aku ngerasa denger gitu. Ngomong gitu. Walaupun suaranya nggak ada yang lantang kayak kita gini sih, aku ngerasa gitu. Jadi ibaratnya sendu-sendu lah, suaranya samar-samar gitu. Nggak selantang ini aku ngobrol sama kamu gitu. Istilahnya seru juga ya. Kalau dibilang seru,
Enggak juga sih sebenarnya, jadi iseng sendirian. Oh iya, Lebih sebenarnya. tepatnya kayak gitu. Enak gak sih seperti ini? Misalnya kayak kamu gini, enak gak sih? Kalau dibilang enak atau enggak, ada enaknya ada enggaknya. Enaknya bisa cerita, sama aja kayak waktu dulu kecil, bisa cerita ini itu. Bagi yang akur ya, bagi yang akrab gitu. Tapi enggak enaknya ya itu, usilin masuk secara tiba-tiba ke akunya gitu. Bikin aku jadi, kamu tahu sendiri gimana aku kayak gitu, bikin linglung kayak gitu sih, lebih sering kayak gitu. Terus nggak enaknya lagi kalau apa mau tidur atau entah kemana, entah makan di mana atau gimana, kan sering tuh aku bilang enggak deh Mbak, jangan makan di situ gitu, apa gimana, atau Mbak jangan lewat situ atau gimana, aku kan sering tuh ngomong. Jadi nggak enaknya kayak gitu, ngelihat yang cukup apa ya, dibilangnya nggak layak buat dilihat lah. Cuma terpaksa dilihat, jatuhnya udah dilihat duluan. Jadi istilahnya jangan di situ Iya. Gitu. Nah terus kamu itu kan istilahnya sering banget kerasukan nih. Nah itu dari kapan tuh? Kerasukannya itu ya aku mulain gitu ya dari SMP. SMP udah mulai aneh gitu, sering banget. Apa pulang dari mana itu pasti gitu. Tapi pas misalnya kita pergi kemana-mana nih, terus istilah ada yang ngikut gitu kok pulang sama kita, mereka itu ngapain sih? Kalau ngikutnya itu apa dia mau cerita kah atau dia mau ngapain? ya ada beberapa yang mau cerita, ada yang cuma baratnya ya sama aja kayak manusia, ada yang usil gitu juga. Berarti cuma numpang gitu doang. Cuma gitu aja. Itu kalau yang masih nggak terlalu berat ya tapi kalau yang cukup menantang biasanya ya udah gitu sampai ya rasukan aku gitu. Nggak bisa ngendaliin, lebih tepatnya kayak gitu. Berarti yang istilahnya energinya masih baik, kamu bisa ngehandle. Kadang kan kita bisa omongin kan secara baik-baik, lu mau apa gitu. Bukan lu mau apa kita nawarin sesuatu, bukan, tapi ya lu mau ngapain deket gua gitu, cuma gitu doang. Kalau yang udah terlalu strong atau dianya kekeh nggak ngerti gitu, nah itu baru kita atur strateginya gimana supaya dia ngerti gitu sih. Paksa tuh secara baik-baik keluarnya. Gitu. Apa yang kamu rasain? Sekarang aku tanya kamu deh gantian. Suka dukanya kamu apa ibaratnya, kamu kan nggak mungkin nih dulunya nemuin cewek kayak gini kayak aku ibaratnya. Sekarang kan kamu nemuin kayak aku nih. Gimana cara kamu handle kalau aku lagi kayak gini? Ibaratnya kayak kata ibu, kayak lagi gila aja. Aneh. Jujur ya, aku kan pas pertama kali istilahnya kenal kamu, ketemu kamu, aku nggak ngerasa ada yang aneh dalam diri kamu. Aku mikirnya ya biasa aja kayak orang normal lain. Tapi setelah lama kan kita istilahnya udah lama lah kenal, ya aku ngerti gitu. Makin kesini makin ini orang kenapa gitu. Nah iya, kalau sekarang mah istilahnya udah paham. Aku juga udah bisa bedain yang mana kamu lagi istilahnya ada yang masuk ke tubuh kamu. Aku udah bisa bedain. Biasanya kalau kayak gitu beda ya? Beda dari mukanya, dari mimik muka pasti beda. Biasanya nih yang bikin kamu takut banget ngendaliin aku, ngadepin aku gitu kalau lagi begini, apa yang bikin kamu takut banget nih? Oh harus minta bantuan nih, oh harus ke Om Mimi nih, oh harus ke Om Yudi nih gitu. Itu pas lagi apa gitu akunya? Pasti kan kalau kamu kemasukan tuh aku selalu nanya dulu, mau ngapain? Ada tujuan apa? Istilahnya gimana ya?
banyak yang datang ke sini istilahnya baik gitu. Bisa Bermacam-macam. bisa aku istilahnya Handle nanya sendiri. baik-baik, aku handle sendiri. Terus Dia mau keluar sendiri, oke, tanpa aku minta bantuan orang lain. Tapi istilahnya udah strong, kamu udah marah-marah gimana, kamu udah ngelakuin apapun itu, pasti aku minta bantuan gitu. ya cuma emang sebenarnya aku belum terlalu bisa buat ngehandle yang energinya di atas rata-rata. Kalau bisa aku bilang kayak gitu. Jadi aku belum bisa. Kadang ada orang atau om aku sendiri ngomong, lu bisa dong handlein biar kalau lagi malam-malam apa lagi di mana kan nggak mungkin om lu 24 jam ngikutin lu, emang lu gimana gitu kan. Jadi kadang aku mikir gimana sih cara handle-nya gitu. Aku kadang suka masih bingung gitu kan, sementara emosi atau keinginan atau isi kepala nggak beraturan sama sekali, dan malah kadang nggak nyadar gitu apa yang dilakuin. Aku juga kadang bingung mau handle-nya gimana, mau ngadain kamunya gimana. Mungkin orang-orang atau manusia atau perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana yang persis banget nih kayak aku gini, mungkin mereka ngerti apa yang aku rasain gitu. Jadi aku kadang banyak sih nonton video-video kayak gitu karena aku ngerasanya oh iya gue nggak sendiri. Banyak. Banyak. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode pertama ini, dan jangan lupa tunggu konten kami selanjutnya. Bagi kalian yang mau sharing cerita-ceritanya boleh banget, biar nanti kita ceritain di konten kita selanjutnya. Tunggu di episode yang kedua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.